Oke, masih dengan Profesor Kardus. Komunikasi. Secara umum, komunikasi bisa kita etimologikan sebagai sebuah bentuk interaksi dan transfer informasi antara dua individu atau lebih. Pada umumnya, spesies atau makhluk hidup yang aktif berkomunikasi adalah manusia dan hewan. Namun, tahukah Anda, selain manusia dan hewan, diketahui tumbuhan juga memiliki bentuk komunikasi mereka tersendiri. Bidang keilmuan yang secara khusus mempelajari bentuk komunikasi dalam tumbuhan disebut fitosemiotik. Meski faktanya, mekanisme komunikasi biologis pada tumbuhan diketahui jauh lebih rumit, karena bentuk interaksi tersebut terjadi pada tingkat sel, seperti sistem pengenalan sel, persepsi interaktif, komunikasi antar sel, transduksi sinyal, dan sebagainya. Ya, seperti dalam gambar atau video ini. Di sini, untuk pertama kalinya para ilmuwan berhasil merekam interaksi dan komunikasi tumbuhan, di mana sistem atau bagian pada tumbuhan tersebut saling memperingatkan ketika terjadi ancaman-ancaman dan bahaya di dekatnya. Seperti pada gambar ini, saat sebuah daun dan tumbuhan sedang diserang oleh ulat, diketahui beberapa menit berselang, informasi ancaman kemudian diterima oleh jaringan tumbuhan lain. Di sini, daun-daun lain di sekitarnya akan tampak otomatis mengaktifkan reaksi kimia yang menyebar di atas permukaan daun lain. Hal ini adalah mekanisme pertahanan diri, di mana ketika daun-daun tersebut akan dihinggapi berikutnya, umumnya zat kimia yang dilepaskan akan membuat ulat tidak nyaman. Diketahui sebenarnya, bentuk komunikasi pada tumbuhan telah diprediksi sejak abad 18, seperti prediksi yang pernah ditulis oleh Charles Darwin. Tapi, perkembangan dan kelahiran bidang fitosemiotika mulai populer pada 1981. Dipopulerkan pertama kali oleh profesor botanik dan psikolog semiotik Jerman, yakni Martin Krampen. Krampen telah menulis banyak makalah dan esai penting tentang mekanisme fitosemiotika tumbuhan, seperti ulasan Krampen pada jurnal Nature yang mengungkap bahwa tumbuhan umumnya akan melepaskan sinyal-sinyal listrik tertentu saat dalam kondisi stres, penyakit, perubahan suhu, cedera, dan sebagainya. Ya, saat ini bidang fitosemiotika telah berkembang dengan luas. Diketahui pada tahun 2001, tim ilmuwan dari Universitas Bristol, Inggris, berhasil mengungkap bahwa sengatan listrik kecil pada bunga sebesar 300 hingga 600 pikokulom diketahui dapat memicu bunga untuk meningkatkan kadar aromatiknya. Hal ini membuat para ilmuwan berhipotesa bahwa kemampuan untuk meningkatkan aroma bunga akan bermanfaat untuk memanggil para binatang penyerbuk untuk hinggap. Diketahui bunga akan lebih reaktif untuk meningkatkan aromanya ketika datang atau hinggap lebih banyak hewan penyerbuk. Diketahui setiap lebah penyerbuk mampu mengakumulasi muatan positif tiap mereka beraktivitas dan mengepakkan sayap-sayap mereka. Para ilmuwan menemukan bahwa ketika seekor lebah menghinggapi bunga, maka muatan-muatan positif yang dibawa oleh lebah akan ditransfer ke bunga selama beberapa waktu. Namun, tentunya itu belum cukup untuk mengaktifkan aromatiknya sepenuhnya. Barulah ketika banyak lebah yang hinggap dan lebih banyak muatan positif yang ditransfer pada serbuk sari yang melepaskan muatan negatif, maka otomatis bunga tersebut akan lebih banyak menghasilkan aroma. Dalam penelitian lain, para ilmuwan juga memprediksi selain aroma bunga yang sebenarnya muatan negatif pada serbuk sari dan nektar umumnya akan menarik lebah untuk datang. Pada keadaan itu, lebah akan menarik muatan negatif pada serbuk sari, sekaligus membantu penyerbukan bunga. Lebah-lebah diketahui juga mampu mendeteksi jika muatan-muatan negatif pada bunga telah berkurang, yang artinya jumlah nektarnya juga pasti sedikit, sehingga lebah-lebah akan mencari bunga yang lainnya. Ya, sebenarnya interaksi dan pelepasan sinyal-sinyal tersebut juga merupakan bagian dari komunikasi tumbuhan dalam skala partikuler. Tak hanya
mekanisme komunikasi yang dilakukan untuk menarik penyerbuk datang. Dalam kondisi tertentu, tumbuhan juga dapat mengeluarkan informasi ancaman yang disebut sebagai chemical warning system atau sistem peringatan kimia. Dalam video ini, kita melihat sebuah kabut halus bahan kimia dilepaskan ke udara oleh tumbuhan. Mekanisme ini disebut sebagai senyawa organik yang mudah menguap atau FOX, yang merupakan molekul produk kimia organik turunan seperti halnya asam lemak, benzenoid, asam amino, dan tapendit yang kemudian dilepaskan dan akan terbawa oleh angin. Diketahui dalam kumpulan yang masif, FOX mampu menciptakan lingkungan dan tameng pelindung tumbuhan. Pada kondisi tertentu, tumbuhan akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan tetangganya sesama tumbuhan lain dalam ekosistem. Ketika satu tumbuhan melepaskan FOX ke udara, informasi tersebut akan menyebar dan tumbuhan lainnya juga akan melepaskan senyawa kimia khusus tersebut ke udara, di mana FOX yang dilepaskan banyak tumbuhan dan terkumpul dalam kepadatan tinggi akan menjadi selimut di udara. Jaringan komunikasi FOX tersebut akan dapat kita lihat sebagai warna biru di atas hutan tropis. Warna kebiruan tersebut merupakan hasil oksidasi FOX dengan molekul oksigen. Pada tahun 2001, sebuah studi menemukan kabut biru FOX di atas hutan berfungsi untuk menyerap radiasi UV ekstrim yang akan melindungi hutan dari paparan ultraviolet atau UV secara langsung, membuat suhu di bawahnya menjadi menurun drastis. Bahkan rumput yang tiap hari kalian potong untuk memberi makan sapi-sapi yang kalian miliki, mereka sebenarnya berteriak ketika terpotong dengan otomatis menguapkan dan melepaskan GIS 3-heksenal. Aroma ini sangat khas saat Anda memotong rumput. Bahkan pada tanaman tertentu, uap kimia sengaja dilepaskan untuk memanggil tawon atau lebah pemburu hama. Volatil atau zat kimia tersebut kemudian dilepas saat hama dan tungau menginfeksi tanaman untuk memberitahu tawon atau para pemakan hama untuk segera ke tempat tersebut. Pada tahun 2014, sebuah eksperimen dilakukan pada 2 kelompok tanaman jagung, di mana satu kelompok sengaja dihilangkan senyawa kimianya yang biasa digunakan untuk memanggil para pemangsa hama, dan satu kelompok tanaman lainnya aktif melepaskan volatil uap kimia. Dan hasilnya, tanaman jagung yang melepaskan volatil senyawa pemanggil hewan atau pemburu hama diketahui jauh lebih sehat daripada tanaman yang telah dihilangkan senyawa kimianya atau volatilnya. Selain itu juga diketahui, senyawa khusus juga dilepaskan dari dalam tanah untuk merangsang sel akar agar bertahan untuk melawan bakteri dan jamur. Ya, dan sebenarnya masih banyak mekanisme komunikatif lain yang umum dilakukan melalui komunikasi antar sel, molekul, sinyal listrik, dan sebagainya. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang mekanisme komunikasi tumbuhan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Bristol mengabarkan